Materinya sudah saya upload ke apa namanya? Ke Sepada, cuma tugas dan videonya belum. Semua video belum. Sekarang karena biar penyimpanannya nggak banyak di komputer, biasanya saya upload ke YouTube dulu. Terus habis itu saya baru share ke teman-teman. Ternyata ngupload ke YouTube ya gitu agak lambat. Malesnya aja lah yang bikin lambat. Tapi insya Allah nanti saya upload sebelum minggu depan. Di regular expression itu kemarin sudah ada tugas, sebenarnya tugas yang homework yang saya sudah sampaikan terkait dengan. Nah, di regular expression hari ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana merubah DFA, karena nanti isinya ada DFA atau NFA ke regular expression. Karena nanti regular expression itu sendiri adalah bagian dari atau gabungan dari ini, dari bentuk NFA atau DFA, dan juga ada kemarin ada epsilon, terakhir kita pelajari epsilon NFA. Cuma tidak ada epsilon DFA ya. Di presentasi terakhir kemarin kan ada ini ya, ada pembahasan bahwa epsilon NFA itu susah untuk kebentuk DFA karena ada dual state yang dalam satu node. Jadi itu jadi masalah. Nanti kita akan bahas terkait bagaimana mengubah DFA ke regular expression. Terus hari ini juga nanti kita bahas terkait dengan aljabar dari regular expression. Jadi kalau ada beberapa regular expression dalam satu language itu bagaimana aljabarnya. Aljabarnya itu berarti penjumlahan, kemudian ada concatenate, dan seterusnya. Nah, ini kita mulai dari penjelasan terkait dengan regular expression dulu. Regular expression itu bentuknya seperti ini. Jadi lebih kepada struktur dari deklaratif atau sintak ya. Sintak dari bahasa yang kita pakai. Kalau kemarin waktu kita menggunakan DFA itu ada model seperti ini. Ada node sama satu lagi action yang kita punya. Nah, itu dirubah ke dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk 01 astrik ditambah dengan 10 astrik. Itu contoh yang kita pakai. Nah, astrik itu berarti itu boleh ada, boleh tidak, boleh merupakan repetisi setelahnya. Jadi repetisinya boleh banyak. Sedangkan 0 di depan itu menandakan karena dia tidak ada astrik di depannya, itu menandakan dia boleh dia hanya satu di depan, kemudian diikuti satu dengan repetisi sebanyak mungkin. Jadi kalau kita punya 01 astrik itu 0 bisa, 01 bisa, kemudian 0 sendiri juga boleh. Jadi diikuti sama MT juga boleh. Kemudian ini 0 diikuti sama MT kan, setelahnya itu juga 01 juga bisa, kemudian 011 bisa, 0111 boleh. Itu kalau kita menggunakan tanda astrik yang ada di sini. Itu penanda sebagai bahwa itu diikuti oleh dimulai dari kosong, kemudian seterusnya. Sedangkan untuk yang belakang, itu penanda bahwa itu 10 astrik itu tandanya adalah 1 boleh, 10 boleh, 100 boleh, 1000 boleh, dan seterusnya. Jadi kalau tanda astrik itu berarti penandanya dimulai dari MT, jadi epsilon yang kita punya kemarin. MT itu biasanya tidak ditulis dengan alfabet yang kita punya. Kalau alfabetnya kita adalah binary. Seterusnya, kalau pembedanya, kalau di automata itu nanti inputnya string, outputnya accepted atau rejected, sedangkan di kasusnya regular expression hampir mirip sama, ekspresinya juga sama, inputnya string juga, tapi outputnya nanti bentuknya adalah bahwa dia, ya sama juga sih, accepted atau rejected, tapi bentuknya lebih sesuai struktur atau tidak. Kalau yang di sini kan di kasus node-nya itu accepted atau rejected, kalau di kasus regular expression itu lebih dikatakan dia sesuai atau tidak sesuai, adequate or unadequate. Kemudian regular expression itu nanti lebih ke sintak ya, jadi lebih ke struktur yang dipakai. Maka bentuknya tidak lagi menggunakan gambaran node, atau kalau yang di finite automata kemarin selain menggunakan node ini menggunakan apa perwakilannya? Kemarin kan ada 5 simbol ya. Ada final, kemudian ada apa namanya? Yang ini epsilon, delta. Sorry. Ada
ada delta, delta seperti ini. Masih ingat bahwa selain menggunakan simbol seperti ini, juga bisa diwakili dengan delta yang dipakai di sini. Itu apa ya kemarin ya? Fungsi apa ya? Disebut sebagai fungsi apa ya? Delta yang bentuknya kayak gini loh. Di slide terakhir kedua. Bentuknya 01. Jadi di sini kita punya delta, delta itu dimulai dari misalkan contohnya G1, G0, G1, G2, itu berarti apa namanya? Transition. Bukan transposition, tapi transition function. Transition function. Jadi di kasusnya kita nanti kita bicara DFA berarti atau NFA bisa diwakili oleh gambar itu, bisa juga diwakili oleh bentuk transition function-nya. Jadi itu yang dinamakan sebagai regular expression, bedanya nanti lebih kepada sintaksis seperti itu, adequate or not adequate. Kalau Anda nanti bekerja menggunakan regular expression, itu biasanya banyak digunakan di sistem operasi. Sebenarnya tidak hanya di Linux, ini kebetulan di Linux ya, kebanyakan di Linux ini. Basel itu ada di Unix environment, atau Linux juga, Grep juga sama, VI atau other editor. VI itu berarti editor kasusnya. Anda kalau misalkan pernah belajar operating system mungkin ya, itu ada yang kita kalau misalkan contohnya Anda waktu install Python itu ya, itu kan ada kita hanya menyebutkan sepenggal katanya, sisanya itu nanti otomatis ikut gitu, yang terbaru yang diambil. Itu contohnya kalau kita menggunakan regular expression. Tapi sebenarnya ada tanda asterisk di sini, tanda asterisk yang dipakai. Artinya 1, 0 itu bisa. Jadi kalau nanti Anda ketemu misalkan contohnya Anda menggunakan kalau install di Python itu pip ya. Contohnya pip, kemudian Anda menggunakan perintah install, kemudian ada pip. Nah, ini modul yang diinstal itu sebenarnya namanya pip, terus ada versi dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya diganti dengan nanti pada saat operasinya itu diganti dengan pip asterisk. Nah, sisanya asteriknya itu diganti dengan versinya bisa, diganti dengan yang lain bisa. Jadi misalkan nanti suatu saat ada modul namanya PIPA gitu, pipa gitu ya, maka nanti pipa juga dipanggil, akan diinstal juga. Karena dia berarti menerima apapun di sisanya ini. Itu contoh kalau kita menggunakan Unix environment. Dalam kasus searching, sebenarnya di DBMS juga ada. Di DBMS Anda biasa menggunakan where like. Misalkan contohnya Anda menggunakan select sesuatu ya, name from, misalkan from database student gitu ya, from tabel student misalkan, where nama like misalkan nama like sesuatu gitu. Biasanya ada tanda apa namanya tanda persen yang dipakai di kasus select. Nah, nanti di DBMS-nya seperti itu contohnya. Jadi penggantian untuk asterisk ini kalau disesuaikan dengan lingkungannya ya. Kalau lingkungannya DBMS berarti dia nanti contohnya menggunakan persen ini. Kemudian nanti ada di lingkungan Unix, terkadang tidak disebutkan secara eksplisit dia menggunakan asterisk. Jadi boleh seperti itu. Ada salah satu bahasa yang sekarang barangkali sudah tidak terlalu banyak digunakan, yaitu bahasa Perl. Dulu saya pernah pakai, biasanya untuk web programming juga. Web programming itu Perl scripting itu tidak harus di operating system Linux ya, bisa juga di Windows. Karena dulu saya mengcode-nya adalah di Windows, tapi sekarang saya lupa. Ini good for string processing. Jadi kasusnya sekarang tidak hanya Perl ya. Nanti Anda pakai Python pun bagus juga di string processing. Tapi memang Perl waktu itu punya modul yang cukup banyak. Anda bisa download dan install cukup mudah untuk kasusnya kalau kita menggunakan Perl. Salah satu yang pakai itu dulu Google sebelum dia berpindah ke Python. Kalau sekarang Google lebih banyak menggunakan Python dan JavaScript. Lexical analysis yang dipakai nanti biasanya lag atau flag. Tapi kalau yang di kasus ini hanya sekedar pengetahuan umum saja. Next. Ini berarti kalau Anda bicara terkait dengan regular expression dan finite automata,
Di finite automata kita kemarin punya deterministik sama non-deterministik sama epsilon atau MT non-deterministik. Itu kalau di kasusnya regular expression nanti kita semua itu sebenarnya sama aja. Cuma secara ekspresi beda. Kalau di sini ekspresinya kita punya node sama action, kita punya node atau action yang kemarin kita simbolkan sebagai apa? State seperti ini, kemudian action kita simbolkan sebagai panah. Sedangkan kasusnya di sintaksis kita nanti akan sesuai dengan bahasanya ya. Barangkali dulu pernah saya minta untuk bagaimana regular expression-nya untuk plat nomor itu yang kita akhirnya punya di situ A, misalkan ini contoh AD 1969 misalkan, BT misalkan seperti ini, maka di kasus itu sebenarnya kita bisa contohnya A sampai Z, kemudian A sampai Z lagi, tetapi A sampai Z-nya kita kasih asterik misalkan. Itu berarti bentuk regular expression. Sedangkan nanti bentuk node-nya berbeda. Kita harus menyimpulkan seperti ini, atau yang kedua kita menggunakan transition function-nya. Jadi misalkan Anda tidak menyimpulkan menggunakan node ini, Anda boleh presentasikan dalam bentuk apa namanya transition function. Atau kalau disimbolkan kemarin simbolnya seperti ini. Simbolnya seperti ini, delta. Kemudian kita masukkan inputnya. Kalau yang di sini berarti AD ya, A sampai Z gitu. Kemudian di sini juga sampai A sampai Z. Kalau Anda menggunakan 01 ya berarti 01 yang kita pakai. Tergantung dari apa yang alfabet yang dimasukkan. Nah, dua-duanya itu nanti akan membentuk, jadi ini sama aja ya, Anda bentuk pakai NFA, DFA saja, untuk regular language itu boleh dibentuk oleh regular expression, karena ini sama saja, boleh dibuat oleh finite automata. Nah, nanti kita akan punya namanya formal language. Ini disebut sebagai formal language class. Jadi regular expression itu sebenarnya membentuk regular language. Finite automata juga bisa dipakai untuk membentuk regular language. Kemudian ada simbol terkait dengan language operator. Yang pertama simbolnya adalah union. Kalau Anda punya union simbol seperti ini, ada language, misalkan kita punya bahasa Jawa sama bahasa Indonesia, kita gabung gitu. Maka nanti bahasanya jadi bahasa baru enggak? Jadi semua word yang ada di Jawa, kita gabung dengan semua word yang ada di bahasa Indonesia. Terus itu nanti jadi bahasa baru enggak? Jadi bahasa baru. Jadi kalau kita nanti menggunakan union, itu sebenarnya antara L dan union M itu pasti ada bedanya. Kalau kita gambar menggunakan set, lebih gampang ya posisinya. Ini misalkan ini language dari bahasa Jawa, ini bahasa Indonesia, maka terkadang ada bahasa yang sama. Maksudnya ada word, di sini ada word yang sama kan, word yang sama antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa itu ada di bagian situ, itu adalah intersection-nya. Nah, lalu union itu mengartikan apa? Ya all string atau all word yang kalau tidak di L ya di M. Itu berarti di kasus itu kita menggunakan union. Misalkan contohnya, kalau kita melakukan union, sedangkan di situ intersection-nya cukup banyak, itu menandakan apa? Kalau ada dua bahasa, kemudian di sini ada intersection-nya cukup banyak, misalkan, itu menandakan apa? Apa? Itu serumpun kalau di dalam kasus bahasa. Jadi kita menggunakan istilah serumpun kalau di sininya cukup besar. Contohnya Anda menggunakan bahasa, kalau Indonesia itu kan diambil dari Melayu ya. Tapi bahasa Melayunya sendiri itu sedikit berbeda. Kalau Anda ke Malaysia gitu akan berubah di sana karena ada adaptasi posisinya. Itu juga berarti kalau misalkan kita punya intersection yang cukup besar, itu nanti umumnya bahasa itu serumpun. Contohnya kalau bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang dicampur itu adalah contoh kalimat ini. Kalau misalkan saya menggunakan istilah saya berpusing-pusing. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Melayu atau bahasa Melayu dan bahasa Indonesia? Atau gabungan, maksudnya union kan ini kan. Saya ini di dalam bahasa Melayu kan ada yang dari Riau atau dari mana yang berbahasa Melayu. Kalimantan kan enggak bahasa Melayu.
Ada yang punya, ada siapa? Ini saya ini kalau dalam bahasa Melayunya apa? Itu biasanya awak kan. Jadi kalau orang yang pergi ke Malaysia, kemudian dia baru awal-awal, kemudian dia ngomong saya berpusing-pusing, itu biasanya dia adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Melayu awal-awal. Jadi dia biasanya lo gue, jadi nanti gue berpusing-pusing posisinya ya. Nah, posisinya jadi kasusnya kalau yang sukanya lo gue biasanya nanti jadi gue berpusing-pusing. Posisinya padahal sebenarnya gue-nya di sana atau sayanya di sana itu awak. Awak berpusing-pusing posisinya ini kan maunya apa namanya? Kalau berpusing-pusing itu istilahnya berputar-putar posisinya kalau kita ya. Kita itu kan mengartikan berpusing-pusing itu berputar-putar. Ternyata kalau mereka jalan-jalan atau berkeliling posisinya, maksudnya gitu. Oh, kan berpusing-pusing gitu ya, berkeliling. Ya nanti silakan belajar bahasa Melayu. Nah, itu union yang kita pakai. Atau bahasa 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 tertentu yang kemudian di diadaptasi ke bahasa Indonesia. Contoh, Nederland itu kenapa kok tiba-tiba kalau Nederland itu bahasa Belandanya apa? Nederland itu kan bahasa Inggris. Bahasa Nederland, bahasa Belandanya apa? Apa? Bahasa Belandanya. Coba Kak, Anda pernah tahu Holland enggak? Bukan Holland Bakery tapi ya. Kalau itu bikin lapar. Holland itu bahasa Belanda untuk Belandanya sendiri ya. Holland. Nah, itu kemudian diambil oleh orang Jepang jadi Holland. Hollando. Dan diambil oleh orang Indonesia. Jadi kata Belanda itu sendiri bukan dari orang Belanda mengatakan bahwa mereka itu Belanda, bukan. Tapi dari kata Holanda. Holanda yang diucapkan oleh orang Jepang kemudian jadi Belanda. Nah, itu contoh bahasa yang kemudian itu sebenarnya dari kata union yang dipakai, kemudian ada adaptasi di situ. Terus kemudian not union itu akan produce third language. Third language itu adalah bahasa baru maksudnya. Jadi artinya L itu berbeda dengan M, berbeda dengan L union M. Jadi ini bahasa yang pertama, ini bahasa kedua, ini bahasa ketiga. Jadi kalau ada menggunakan mixed language, itu berarti Anda nanti akan menyebabkan campuran bahasa yang berbeda. Terus next, terkait dengan concatenation atau concatenate. Berarti di situ penggabungan. Umumnya digabung saja. Misalkan contohnya tadi saya menggunakan 01, berarti itu 0 digabung dengan 1. Maksudnya concatenate seperti itu. Jadi misalkan saya punya, misalkan saya punya language terkait dengan A sama Z. Language-nya hanya A sampai Z saja. Kemudian saya punya language lagi 0 sampai 9. Misalkan seperti ini. Ketika saya concatenate, itu berarti saya hanya menggabungkan semua kata yang ada di sini dengan yang ada di sini. Misalkan saya akan ambil B1. Itu berarti B-nya ada di, misalkan kita simbolkan ini L, ini M, berarti B-nya ada di L, B-nya ada di L, satunya ada di M. Jadi ini B-nya ini ada di L, anggota dari L, kemudian satunya adalah anggotanya dari M. Itu contohnya concatenation, jadi hanya digabung saja. Biasanya Anda punya concatenation kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau ada word dengan word, itu cara penggabungannya bagaimana? Misalkan saya punya, ini bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia ya, dua-duanya L sama L. Saya bilang saya pergi, ini word-nya, kemudian saya pergi, penggabungannya itu boleh enggak tanpa spasi? Dalam bahasa Indonesia loh. Tidak boleh. Jadi pembedanya itu, kalau di dalam kasus yang kita punya nanti, ini spasi itu tidak dianggap ada. Itu hanya proses concatenation saja, proses penggabungan. Jadi nanti Anda punya word saya nomor satu, kemudian punya word pergi itu sebenarnya di concatenation dengan spasi, saya pergi. Terus kalau saya bilang saya gitu, boleh enggak? Kalau concatenation boleh saja, enggak ada masalah kan? Tetapi ini kemudian tidak membentuk tidak punya makna. Jadi kalau hanya sekedar di concatenation itu boleh.
tetapi itu tidak membentuk makna. Karena memang tidak ada tuntutan ada makna di dalam concatenation. Tidak perlu bermaksud gitu. Yang penting pokoknya ini ada di bahasa satunya, yang ini adalah anggota bahasa satunya. Formatnya, bentuknya nanti adalah X, Y. Jadi hanya digabung saja. Seperti tadi saya bilang misalkan B1, kemudian ada Z5, misalkan seperti itu. Atau misalkan ada word AD itu ada di L, maka kemudian ini kan alfabetnya ya tadi ya. Misalkan AD itu ada di L, kemudian ada 10 itu ada di M, maka nanti AD 10 misalkan. Itu juga kita bisa menggunakan penggabungan seperti itu. Disebut sebagai concatenation. Terkadang dotnya itu dihilangkan. Ini kebetulan kan ada tanda titiknya. Itu disebut sebagai tanda dot, seperti kalau Anda belajar aljabar linier, semester kemarin ya. Kalau nggak salah semester kemarin ya. Aljabar linear itu semester ini apa semester kemarin? Semester kemarin ya. Itu kan ada dot vektor ya. Oh nggak diajari juga. Ya berarti di situ kasusnya itu bisa kita tuliskan seperti ini. LM saja. Jadi kita dotnya itu dihilangkan. Tanpa menggunakan simbol dot itu artinya sama juga artinya L dot M. Dot operator. Jadi union sama concatenation yang kita pakai. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak, saya ingatkan lagi klosur yang kemarin dulu. Kalau misalkan saya punya alfabet, itu terdiri daripada 0,1, maka di situ ada 2 seperti ini, isinya apa? Masih ingat nggak? Oke, apa? 00, terus kemudian 01, kemudian 10, kemudian 11 isinya. Ini adalah panjangnya ya, concatenation dari 2. Jadi nanti ini agak sedikit beda. Jadi concatenation 2 itu posisinya adalah panjang yang dipakai itu adalah sebenarnya dari word yang atau string yang kita punya, alfabet yang ada di dalam language itu, kemudian kita kombinasikan atau kita concatenation tadi, kita gabungkan seperti ini. Nah, kalau clean closure itu beda. Jadi ini saya sebagai pembuka dulu, ini bedanya clean closure dengan yang kemarin kita punya di kasus alfabet. Jadi yang disebut sebagai clean closure itu adalah bentuknya seperti ini. Kalau kita punya L0, itu adalah isinya language yang anggotanya hanya alfabet kosong saja, yaitu epsilon. Itu berarti empty. Di dalam bahasa pemrograman biasanya simbolnya adalah apostrof, empty. Jadi kosong, benar. Anda boleh menggunakan simbol epsilon seperti itu, tapi kalau dalam bahasa pemrograman biasanya disimbolkan seperti ini. Jadi nanti kalau Anda nanti menyimbolkan epsilon di dalam bahasa pemrograman, itu adalah epsilon. Itu berarti kosong yang dipakai clean closure-nya. Tapi kalau di dalam bahasa, misalkan bahasa lain, misalkan, kadang-kadang clean closure itu bisa dikatakan spasi. Jadi Anda boleh menggunakan seperti ini, kemudian Anda spasi seperti ini. Tapi bukan orang tersenyum ya. Tapi ini maksudnya tanda spasinya. Untuk sebagai dikatakan itu empty. Jadi anggotanya adalah itu. Terus kemudian yang disebut sebagai L1, L1 itu adalah word for some word anggota dari L. Jadi apapun di situ, tetapi dia hanya satu word saja. Jadi ini apa namanya? Misalkan sebagai contoh anggota dari L itu apa saja? Misalkan kita punya anggota L itu misal nih 0,11. Maka nanti L1 itu apa saja? L1 itu anggotanya siapa saja? Terus ya ada 0 sama 11 karena word-nya itu walaupun ini ada 2 ya. Walaupun ini ada 2 ini dianggap sebagai one word. Jadi anggota L1 itu bukan kok 0 sama 1 enggak ada karena satunya kan enggak ada. Karena anggota L-nya itu 0 dan 11. Alfabetnya benar 01 betul. Tapi language L itu sendiri hanya punya 0 dan 11. Maka kemudian di L1-nya itu adalah 0 dan 11. Maksudnya gitu ya. Beda dengan yang kemarin closure yang kita punya di Chomsky itu ya.
Jadi itu bedanya dengan alfabet 2. Nanti ada keterangannya juga. Contohnya L2 berarti concatenate antara bilangan W1 dan W2. Jadi kalau misalkan nanti kita punya contohnya ini 0,11 berarti L2 itu adalah L2 berarti adalah sama dengan tinggal di concatenate saja. 0, 11 sama satunya lagi 11 0. 111 boleh enggak? Boleh. 111 juga bisa karena dia word yang ada di situ. Berarti di situ 1111 bisa, 00 boleh enggak? 00 juga bisa. Jadi ada 4 anggotanya. 00, 111, 14 kali ya maksudnya, 110, 011. Itu yang dimaksud L2. Seharusnya ada contoh sih, tapi di slide ini ada enggak ya? Bentar. LI juga sama, nanti tinggal Anda ganti saja. Ini kayaknya, nah sedangkan kalau L asterik, itu sama seperti kemarin waktu di closure yang sebelumnya, di alfabet closure, itu adalah L1 kemudian digabung dengan L2. Jadi ini sama dengan L asterik itu sama dengan L0, 0-nya di atas ya. L0 berarti empty maksudnya, kemudian digabung dengan L1, digabung dengan L2, digabung dengan L3, dan seterusnya. Yang penting di situ ada nilai tertentu yang nanti sebagai batasan. Jadi posisinya nilainya arbitrary number untuk concatenation keseluruhan. Jadi bebas, itu gabungan seperti itu. Itu adalah tanda untuk star atau asterik yang kita punya. Contoh, misalkan kita punya 100, ini beda ya dengan yang kita punya kasih contoh awal tadi. Maka nanti L0-nya adalah epsilon, kemudian berikutnya adalah L1-nya adalah 10, L2-nya 11 sendiri, kemudian 04 kali, terus habis itu 100, 001. Itu adalah L2. Jadi Anda tinggal mengkombinasikan seperti itu. Next, L3 juga sama, nanti Anda kombinasikan saja sebanyak yang ada di 1 sebanyak 3 kali, kemudian 1100, kemudian 00-nya 2 kali, 1-nya 1 kali, dan seterusnya. Dan nanti bisa kombinasikan secara keseluruhan. Itu kombinasinya saja. Sebanyak berapa berarti anggotanya? Ya menggunakan rumus kombinasi aja. Ya kan? Rumus kombinasi aja kan yang Anda pakai. Next. Nah, kalau kemudian L star itu berarti Anda gabungkan saja L1, L2, L0, L1, L2, terus L3, dan seterusnya. Itu tinggal Anda gabungkan saja. Itu L star. Berarti ini adalah bahasa universal yang diambil dari gabungan untuk bahasa pangkatnya itu. Jadi itu bahasa universal yang dipakai. Contohnya kalau nanti Anda punya, ini adalah semacam note khusus gitu. Untuk yang L star itu adalah infinite jika L-nya itu lebih besar daripada 1. Dan L itu tidak sama dengan empty. Sekarang kita kasih contoh. Kalau saya punya L itu anggotanya adalah 0, maka nanti infinite set enggak? L0 berapa? L0 tetap empty kan? Tetap empty kan? Terus habis itu L1 apa? 0, L2 apa? 00, terus kemudian L3, 03 kali ya. Nah, Anda perhatikan bahwa sekarang kalau saya gabungkan posisinya asterik itu adalah infinite set. Kita lihat, anggotanya kan ini, kemudian 01 kali, 00, kemudian 03 kali, kemudian 04 kali, dan seterusnya kan? Sesuai dengan L yang Anda mau buat ya posisinya, sampai seterusnya. L 04 kali, dan seterusnya. Jadi infinite set kalau minimal anggotanya adalah 1, minimal anggotanya 1. Anggotanya kan 1. Dan dia tidak sama dengan epsilon.
tidak sama dengan empty set. Sekarang kita cek kalau empty set. Empty set itu anggotanya berapa? Anggotanya satu, tapi anggotanya empty. Jadi ini perkecualian. Sekarang kita cek kalau empty. Kalau empty set, L0-nya apa? Empty. L1-nya? L1-nya? Empty juga. L2-nya? Empty berarti apa? Empty saja. Terus berikutnya? Empty lagi. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita gabungkan secara keseluruhan, maka nanti isinya adalah empty. Jadi L star-nya itu isinya adalah empty, 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 empty. Sehingga itu adalah sama dengan, berarti kalau Anda nanti punya L-nya itu adalah empty, maka L star-nya adalah empty. Khusus untuk itu. Ini sudah saya buktikan ya. Jadi yang kedua itu, maksud saya sudah saya jelaskan untuk yang kedua. Tidak perlu saya ulangi. Jadi kalau ada L itu anggotanya adalah empty, maka kemudian L star-nya adalah empty. Ya nanti Anda bisa buktikan sendiri juga. Kalau kemudian L itu himpunan kosong, L star-nya juga empty juga. Kan himpunan kosong, maksudnya tidak ada anggotanya sama sekali. Empty kan? Maksudnya ini beda ya. Kalau kita punya himpunan kosong seperti ini, berarti di situ L0-nya itu adalah isinya bukan kosong, empty. Iya kan? L0-nya itu empty kan? Empty ini, empty di sini anggota dari himpunan kosong enggak? Anggota dari himpunan kosong enggak? Empty itu kan anggota himpunan bagian dari, ini kan anggota dari keseluruhan himpunan apapun ya. MT itu kan anggota dari semua himpunan bagian dari semua himpunan ya. Dalam artian himpunan apapun ada MT-nya. Kita bisa nanti menganggap di situ L0 itu MT. Makanya L star juga sama dengan MT. Next, di kasus itu berarti next ini adalah denotasi bahwa sedikit berbeda kalau kita menggunakan alfabet closure ya. Alfabet closure yang ada di kin closure itu kita nanti punya nilai yang berbeda, tetapi secara dasar yaitu terkait dengan L anggota atau subset dari alfabet closure yang kemarin kita punya itu hampir mirip. Sekarang kita akan bangun namanya regular expression. Itu tujuan kedua kita hari ini. Dari regular expression yang kita punya, misalkan kita punya E itu adalah regular expression dan language-nya itu yang ada regular expression-nya E itu berarti kita simbolkan sebagai LE. Bagaimana cara membangunnya? Ini E adalah sama dengan E posisinya. Kemudian kalau Anda punya LEF itu berarti gabungan ya. Ini digabung posisinya. Tanda plus yang ada di sini, kalau ada language dengan regular expression E dan regular expression F itu berarti gabungan antara LE dan LF. Berikutnya secara alfabetnya LEF itu berarti ya perkalian aja. Language dengan regular expression E dikalikan atau dikoncatenate dengan language yang punya regular expression F. Ini kan kemarin language, ini kan language ya. Ini language yang tadi kita punya operasi LM itu loh. L.M itu yang kita maksud. Next terkait dengan LE asterik itu berarti kita sebenarnya sama juga kita menggunakan asteriknya itu di luar operasi yang kita punya. Jadi kalau ada apa namanya regular expression asterik itu berarti kan opsional. Jadi secara bahasa juga bisa kita katakan itu juga opsional. Tapi itu bahasanya ya, bahasa dan regular expression. Yuk kita sekarang nyoba. Di sini kita punya how to use regular expression property dan language operator itu dipakai. Sekarang kita ada bahasa yang intinya adalah terdiri dari word yang di dalamnya adalah bentuknya binary string, tidak memuat 0 secara berurutan dan tidak memuat 1 secara berurutan dimanapun. Pertanyaannya adalah di situ contohnya W itu adalah in L. Yang ini loh, yang 0101 saya simbolkan ini W1 ya, yang ini W2 supaya gampang.
0101010101 itu ada konsekutif 0 enggak? Konsekutif itu artinya berurutan itu nilainya 00. Tidak ada, berarti dia anggota L. Karena tidak ada konsekutif 1 juga. Sekarang kalau dicek di situ W2 ada konsekutif 0 enggak? Ada, berarti dia tidak ada di L. Intinya cuma gitu aja kasusnya. Sekarang kita akan membuat regular expression untuk L. Bagaimana membuat regular expression di L? Ini seperti PR yang saya berikan di finite automata kemarin. Case pertama, itu dimulai dari 0 dan panjangnya adalah even. 0, panjangnya even. Berarti temannya 0 apa? Dimulai dari 0 dan W itu is even. Berarti temannya 0 apa? Even itu berapa toh nilainya? 0 kan? 0 bisa, terus 2 bisa kan? Oke, berarti kalau kasusnya W itu start with 0 and W is even, berarti nilainya adalah kalau saya tidak melibatkan MT di situ, berarti ini kita coret, terus kemudian di situ 0 sama 0 apa 0 sama 1? 1. Kenapa? Tidak boleh konsekutif 0, ya kan? Terus kemudian yang kedua, ini saya hapus ya, yang ini saya hapus. Berarti kalau kayak misalkan 4, berarti di situ temannya 0 adalah 0, 1, 1 boleh lagi enggak? Enggak, berarti 0 sama 1. 0 sama 1 kan? Enggak boleh konsekutif di situ. Terus kemudian yang kedua adalah 1 dan panjangnya adalah even, panjangnya adalah even. Berarti di situ 1 temannya siapa? 1 temannya 0 atau 1 0, 1 juga boleh enggak? Enggak. Kan even. Berarti posisinya 1 0 1 0. Terus next case berikutnya. Case berikutnya 0 dan panjangnya out. Berarti nilainya adalah contoh yang bisa dilihat di sini adalah 0. Kemudian 0 1 0 berikutnya 0 1 0 1 0. Ya kan? 0 1 3 5 kan? Itu if out, kemudian yang satunya hampir mirip, nanti Anda bisa kerjakan sendiri di kasus untuk yang nomor 4. Kemudian kita gabung. Case pertama itu kita katakan sebagai 01 astrik. Case pertama itu kita katakan kan 01 astrik kan. Kemudian case kedua itu adalah 10 astrik. Kemudian yang ketiga itu kita katakan out posisinya, berarti harus dimulai dari 0 dan out posisinya, karena ini tidak wajib. Tadi kenapa kok di situ even itu dipakai, tadi saya epsilon saya hapus ya, 0 itu kan genap. Maka boleh dong kita katakan bahwa 01 itu kenapa kok dikatakan astrik Pak di situ di case 1, karena epsilon itu sendiri. Epsilon kan boleh kita katakan yang empty itu loh, maksudnya yang empty. Tidak ada apa-apa. Ini kan juga masuk ke sini. Makanya kita tuliskan dan ini di dalam kurung 01 astrik. Kemudian yang case 2 itu 10 astrik. Even dan dia punya nilai 10 dimulai dari 1 kemudian diikuti oleh 0. Berikutnya juga pasti ikutinya 10 10 dan seterusnya. Case ketiga atau case C itu adalah dimulai dengan 0 tapi dia out, berarti yang di belakangnya adalah 10. Kita harus batasi dulu di sini 10. Makanya tadi kita punya 0 terus kemudian 010, kemudian 01010, kemudian 01010. Anda perhatikan ini diulangi terus-menerus. Yang ini yang diulangi. Maka itu sifatnya opsional yang kita punya di kasusnya untuk case C-nya. Sedangkan untuk case D-nya yang Anda punya itu adalah diawali dengan 1, kemudian dia bisa diikuti oleh 01, kemudian 01-nya diulang-ulang. 101, 01, berikutnya adalah 101, 01, 01, dan seterusnya. Itu di kasusnya untuk case yang berikutnya. Nah, regular expression-nya bagaimana? Tinggal kita gabung dengan melakukan penjumlahan biasa. Untuk yang kalimat terakhir ini masih saya cek kebenarannya ya.
Karena di kasusnya presentasi ini saya ambil langsung dari bukunya itu, ternyata ketika saya cek ini nilainya keliru. Jadi posisinya untuk yang bagian ini adalah anggota dari sini. Kok anggota dari sini? Jadi kalau misalkan kita punya 0, 1, 0, itu adalah anggota dari 1, 0. Kenapa tuh? Yuk kita cek. 0, 1, 0. Kalau 1, 0 asterisk itu anggotanya siapa aja? Jadi kalau kasusnya ini adalah 1, 0, kemudian 1, 0, dan seterusnya ya. Nah, sedangkan kalau yang di sini itu nilainya adalah 0, kemudian 1, kemudian 1, 0, 1, 0 gini ya. Jadi 0 sendiri, kemudian 0, 1, 0, kemudian. Jadi kalau Anda menggunakan genap, itu anggotanya adalah ini. Kebetulan kita kan tidak boleh. Sebenarnya kalau kita ada misalkan tidak boleh konsekutif 1, maka nilai yang ini itu sebenarnya bisa gini. 1, 1, 0, kemudian ditambah dengan atau digabung dengan 0, 1, 0 abstrik. Tapi ini kalau boleh konsekutif ya. Kalau boleh konsekutif. Tapi sekarang kan nggak boleh konsekutif. Nah, berarti kalau nggak boleh konsekutif, ini tuh lawannya 0, 1, 0 itu sebenarnya atau temannya atau istilahnya apa? Komplemennya itu adalah 1, 0 astrik ini. Makanya penyederhanaan yang di bawahnya ini saya masih meragukan ya. Nanti saya cek lagi. Ini PR saya. Karena tadi beberapa kali saya cek tidak bisa disederhanakan walaupun dengan epsilon. Jadi penyederhanaannya agak lain maksudnya. Harusnya itu ada penggabungan seperti ini. Harusnya loh ya, harusnya mestinya ada kayak gini. Itu MT kemudian ditambah dengan 0, kemudian dikalikan dengan 0,1, 1,0 ya. 1,0 astrik. Harusnya gini. Harusnya. Terus yang bawahnya adalah, karena kita mau menggabungkan antara ini dan satunya yang ini, maka nanti kita harus punya yang depan adalah epsilon ditambah dengan 1 dikalikan dengan 1,0 0,1 ya, 0,1 astrik. Harusnya penyederhanaannya seperti ini, tapi tiba-tiba dapat ini tuh saya perlu cek ulang. Jadi nanti ini kalau yang seperti ini boleh ditambah dan seterusnya. Padahal ini dan yang bawah sama yang atas kan beda. Makanya nanti perlu saya cek lagi. Untuk yang bagian ini biar saya cek dulu. Anda cukup boleh saja sampai di sini regular expression untuk yang kasus yang kita punya yang ada di atas. Berikutnya ada beberapa istilahnya prioritas operasi seperti pada aljabar biasa. Kalau Anda punya perkalian itu perkalian dan pembagian itu lebih didahulukan dibanding plus sama minus kan ya. Nah, di sini juga sama. Di secara operator itu star itu lebih didahulukan dengan concatenation dan lebih didahulukan dibanding operator. Jadi secara urutan ini yang utama, yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga. Jadi kalau Anda mempunyai concatenation seperti ini misalkan, maka sebenarnya yang Anda lakukan adalah 1 itu dikasih star dulu, karena ini yang dikasih simbol star. Kemudian baru dikalikan dengan concatenation dengan 0, baru ditambah dengan 1. Jadi secara urutan ini pertama dilakukan, kedua, kemudian ini ketiga. Saya ulangi, jadi kalau misalkan kita ngambil dari sini, ini yang pertama dilakukan, kemudian ini yang kedua dilakukan, baru yang ketiga ini dilakukan. Cara concatenation-nya seperti itu kira-kira. Next, saya lanjutkan terkait dengan NFE. Bagaimana kalau kita punya finite automata, membentuk rejectnya bagaimana?
pakai clean teori, kita akan buat contohnya, misalkan seperti ini. Bagaimana RE-nya? Untuk yang pertama ini kita punya apa? Satunya itu duluan apa nolnya yang duluan? Maka yang Anda lakukan adalah seperti ini. Jadi yang repeatable posisinya itu di yang ada di node itu, yang ada di node itu bentuknya adalah yang ini. Itu karena dia repeat posisinya, dia terus menerus kan. Kalau satu dia berkeliling terus, maka ini boleh ada kan boleh tidak. Terus kalau kemudian nol itu wajib, berarti tidak ada asterisk di sana. Kemudian ada repeat lagi posisinya, yang ini loop bentuknya, berarti di sini adalah nol asterisk. Kalau satu, berarti di sini adalah satu. Terus nilainya yang ini nilainya adalah 0,1 di repeat, berarti 0 plus 1 di asterisk. 0 atau 1 yang kemudian di repeat. Kemudian kita gabungkan saja. Jadi sekarang kita gabungan seperti ini, 1 asterisk, kemudian 0, 0 asterisk. Karena yang ini boleh ada, boleh tidak. Kemudian 1 itu tidak tanpa asterisk, kemudian 01 itu pakainya asterisk. Kita gabungkan sekarang untuk yang terakhirnya, ketika penggabungannya secara keseluruhan adalah seperti ini. Jadi tinggal di concatenate saja. Bisa ya? Ini kemarin language-nya apa namanya? Masih ingat nggak? Kalau Anda diminta untuk menerjemahkan, ini L-nya apa? Language-nya apa? W, sedemikian hingga W, memuat 0, 01. Masih ingat ya? Memuat 01 kan? Diawali berapapun boleh, tapi yang penting memuat 01 kan? Makanya di situ 1, kemudian asterisk di sana, kemudian repeatable di sana, kemudian dan seterusnya. Kalau Anda perhatikan di sini, kita sekarang cek. Yang asterisk sekarang kita hilangkan semua. Yang asterisk berarti kan 1 asterisk ini kan. Kemudian nolnya asterisk kan. Kemudian ini juga asterisk kan. Berarti kita sebenarnya 01 diterima enggak? Diterima. 01 ada di L enggak? Ada. Nah sekarang kalau tengah-tengahnya asterisk ini kita hilang, atau asterisk depannya itu kita hilangkan, kita munculkan, berarti kalau kayak gitu 1, kemudian 0, kemudian 1, itu anggota dari L enggak? Iya, ada di L juga. Karena dia memuat 01. Andai kata Anda tidak punya ini, harusnya Anda bisa tahu bahwa 01 itu ada di L. Bisa ya? Nanti konstruksinya yang seperti ini. Language-nya tadi sudah saya jelaskan ya. Bahwa L adalah word contains 0, 1. Next, berikutnya. Bagaimana konstruksinya kalau regular expression ke epsilon NFA? Sekarang kalau 01 seperti ini, Anda bisa mengkonstruksi epsilonnya bentuknya seperti ini. 01, kemudian asterisk, karena menggunakan epsilon, berarti epsilon kita tunjuk dari awal. Berikutnya, dia nanti akan berkumpul lagi ke epsilon lagi. Jadi setelah dikasih epsilon lagi, dia berkumpul ke node berikutnya. Next, dia akan kembali ke sana kalau dikasih epsilon, dan kalau dari start dikasih epsilon, itu bisa juga langsung ke finish. Pola ini sama untuk yang belakang, jadi yang depan ini sama juga untuk yang belakang. Sekarang kita lihat yang tengah-tengahnya. Ya tinggal kita 01 saja. Dikasih epsilon itu bisa ke depan, bisa ke 0. Karena ciri khas NFA kan boleh 2 state. Kemudian 01, kemudian ke arah yang sama lagi. Itu kalau regular expression ke apa? NFA construction. Sekarang kalau saya katakan regular expression ini ke NFA saja tanpa epsilon NFA, bagaimana cara membuatnya? Yang ini jadi apa?
Berarti kan saya punya gini ya. Punya tiga ya, tiga node ya. Karena ini masukannya 01 ya. Punya tiga node. Kalau hanya NFA saja, tanpa epsilon NFA. Berarti saya punya tiga node. Yang ini apa? Masukan pertama apa? Yang ke sini apa? Yang wajib itu kan kalau di NFA kan tengahnya itu kan wajib tuh. Berarti kita munculkan yang ini. 0. Kemudian yang ke sana 0 juga. Sorry, berapa? 1. Karena yang wajib kedua yaitu 1. Sorry. Terus berikutnya yang ini 01 asterisk itu kan berarti Anda boleh menggunakan ini kan loop di sini 0,1. Terus yang di sini ada loop juga 0,1. Jadi ini NFA tanpa epsilonnya. Language-nya apa berarti? Language-nya apa berarti? Language-nya apa? Language L adalah sama dengan word sedemikian hingga word itu contains 01. Jadi hanya ya sama aja, cuma ini NFA-nya bentuknya seperti ini. Sekarang kita lihat yang perlu Anda perhatikan adalah di example yang sekarang saya punya ini dengan sebelumnya itu bentuknya sama enggak? Bentuknya sama enggak? Bentuknya sama enggak? Beda kan? Beda ya? Beda ya? Tapi ternyata punya makna yang sama. Tapi pakai regular expression yang berbeda. Jadi maknanya language-nya sama kan? W contain 01. Tapi ini bentuk NFA-nya, sedangkan yang di sebelumnya tadi bentuk DFA-nya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di kasus itu, di aljabar. Berikutnya ada ekspresi aljabar dari regular expression, tapi sebelum saya teruskan, barangkali ada pertanyaan dulu. Yuk. Oh gitu. Sebentar, terima kasih Mas. Saya ulang. Jadi nggak bisa dimasuki gitu? Oh, sudah selesai? C ya? Sorry. Mungkin tadi saya memasukkannya kali ya. Yes. Ini saya pause dulu ya. Saya lanjutkan, aljabarnya bentuknya seperti ini ya. Karena kuliah kita hari ini hanya 1 jam. Karena hanya 16 slide. Jadi ini kelebihan ini. Komutatif adalah bentuknya E plus F, kemudian F plus E juga boleh dibolak-balik. Kemudian next. Sebenarnya 2 jam, cuma kebetulan saya lihat slide-nya itu hanya tinggal 2 slide lagi. Tinggal 3 slide lagi. Kemudian asosiatif itu ada ya tinggal diganti aja ya, tinggal diganti bentuknya dirubah aja. Kemudian itu berlaku untuk yang gabungan, untuk plus tanda plus ataupun untuk tanda concatenate. Jadi kalau EFG itu sama dengan, Anda bisa mengatakan EFG itu adalah sama dengan EFG didulukan yang ini atau didulukan depannya, bebas saja. Didahulukan depannya atau didahulukan belakangnya. Bebas yang mau didahulukan yang mana. Itu sebenarnya sama juga artinya EFG atau concatenate dari 3 regular expression E, F, dan G. Berikutnya kalau identity itu kalau Anda plus dengan himpunan kosong, maka itu sama juga, berarti itu gabung ya. Ini berarti misalkan kita punya regular expression E digabung dengan himpunan kosong, itu berarti E.
Tetapi kalau di concatenate itu berarti seperti tadi saya bilang loh. Kalau ada kosong seperti ini, kemudian di concatenate dengan suatu huruf A gitu ya, ya ini sama dengan A sendiri. Kan yang muncul di dalam ketikan itu hanya A saja. Anda tidak mengetikkan sesuatu, kemudian Anda ketikkan A. Itu berarti concatenate itu identity. Tetapi beda kalau Anda plus ya. Kalau Anda plus nanti beda. Kalau ini plus E itu beda. Karena ini kalau ini penggabungan kan. Jadi ini penggabungan. Jadi ada tambahan E di situ. Epsilon maksudnya. Jadi yang identity hanya concatenate ya. Kalau anihilator itu berarti dia menyebabkan nihil, menyebabkan kosong. Jadi kalau nanti Anda melakukan concatenate antara himpunan kosong dengan E atau E dengan himpunan kosong, itu berarti nanti jadi himpunan kosong. Itu anihilator. Algebraic law-nya adalah bentuknya sama, seperti ini, distributif juga sama. Jadi kalau distributif itu, misalkan ada perbedaan, yang satunya di concatenate ya, di dalam ada tanda plus, ingat di dalamnya ada tanda plus, berarti Anda boleh melakukannya yang duluan yang mana kalau kayak gitu? Kali dulu apa plus dulu? Kali dulu kan, maka bentuknya distributif seperti ini. Sedangkan ini juga sama, kan kita tidak bisa melakukan plus karena di dalam kurung dia boleh di plus dulu. Cuma di kasusnya itu sebenarnya sama aja kita menggunakan FE plus GE. Untuk next, berikutnya idempotent. Kalau E ditambah dengan E berarti sama dengan E. Ini contohnya adalah regular expression dalam bahasa Indonesia ditambah dengan regular expression dalam bahasa Indonesia. Regular expression tersebut sama, itu berarti sebenarnya kita hanya membuat satu regular expression saja. Sama seperti penggabungan language L dengan language L, digabungkan ya language L sendiri. Jadi ini sama seperti Anda mempunyai language L, digabungkan dengan language L, berarti L sendiri kan. Itu disebut sebagai idempotent. Tapi kalau regular expression, kita menggunakan tanda plus di situ. Sedangkan kalau di clean closure, itu kita punya yang ini. E star star itu sama dengan E star. Jadi kalau nanti Anda punya star 2 kali, misalkan kita punya R gitu ya, star gini, kemudian di star lagi, ini berarti sama dengan R star. Karena ini dioperasikan duluan, kemudian yang belakangnya dioperasikan belakangan. Berikutnya ada yang namanya himpunan kosong, tadi sudah kita buktikan, himpunan kosong star itu adalah epsilon, kemudian epsilon star itu adalah epsilon, kemudian epsilon plus itu berarti epsilon plus. Ini yang nanti diingatkan ya. Tolong ini yang di bagian ini diingat. E plus itu adalah E kalikan E epsilon. Sedangkan kalau ada tanda E tanda tanya atau tanda E question mark itu berarti sama dengan epsilon plus E. Ini sama dengan E enggak? Sama dengan E enggak? Beda ya, ini tadi tidak sama ya. Yang tadi loh yang di sebelumnya. Yang ini loh. Kan beda kan? Ini kan identity. Sedangkan ini plus posisinya. Berarti kalau di kasusnya maksudnya E plus epsilon plus E itu adalah menggunakan tanda question mark yang dipakai. True or false? Berarti ini true or false? Kalau dari sifat yang tadi, dari slide sebelumnya, ini true or false? True. Berikutnya, yang ini true or false? True or false? False. Kenapa? Ini kan harusnya dioperasikan duluan. Berarti R plus S itu ya sudah, R plus S asterik. Sama aja, ini R plus S asterik. Jadi tidak bisa disederhanakan seperti ini. Kenapa? Sekarang saya kasih contoh ya. Kenapa ini beda? Jadi ini false posisinya ya. Kenapa ini beda? Sekarang saya kasih contoh. Kalau yang di sini itu sebenarnya kita menggunakan R, kemudian S, itu boleh. MT juga boleh. Jadi MT itu boleh juga kita pakai. MT jelas kita masuk di situ karena ada tanda asteriknya ini. Kemudian ada RRS, kemudian RS sendiri juga boleh. R terus kemudian S sendiri boleh. Kemudian ada RS boleh. Kemudian RS boleh.
dan R-nya itu di depan banyak, itu tidak ada masalah. Tapi diikuti oleh satu S saja. Sedangkan yang di kasus yang di sini itu adalah exactly one. Jadi empty jelas bisa, empty diikuti empty bisa kan? Terus habis itu R dan S. Habis itu R exactly one berarti boleh nggak? Setelahnya ada nggak? Exactly one. Jadi ya hanya satu posisinya. Itu yang pembedanya di kasusnya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut untuknya. Yang terakhir itu jadi coba PR Anda. Kita nanti minggu depan ini sebagai tugas Anda buktikan ini true or false. Kalau true bagaimana buktinya? Kalau false bagaimana yang benar? Kalau true bagaimana buktinya? Kalau false bagaimana yang benar? Dan itu adalah slide terakhir dari karena berikutnya hanya summarization. Jadi nanti yang Anda pelajari di sini adalah bagaimana DFE itu ke RE, DFE itu ke RE, kemudian tadi ada juga RE itu ke NFE. Ada kita punya dua, ternyata kita mendapati suatu hasil yang berbeda untuk language yang sama. Kita tadi dapat kesimpulan seperti itu, untuk language yang sama, ternyata RE-nya beda. Karena diambil dari dari non-deterministik dan dari DFE. Ternyata hasilnya beda. Nah, nanti itu berarti kita bisa ekuivalenkan. Bisa ekuivalenkan RE-nya. RE-nya ekuivalen, tetapi di kasus DFA dan NFA-nya beda. Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri. Tidak ada. Assignment nanti saya taruh di Sepada. Kalau